Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan mengajarkan materi baru, yaitu kita akan mencari volume dari gabungan beberapa bangun ruang. Artinya gabungan beberapa bangun ruang itu artinya kita akan melihat beberapa bangun ruang yang disatukan. Contoh misalnya seperti ini anak-anak, ini ada gambarnya. Nah, ini ada contoh lemari hias. Ini kalau kita perhatikan, gambar ini adalah kalau kita potong-potong dia ini akan berbentuk 3 buah balok. Nah, nanti kita akan cari volume dari semua bangun ruang yang sudah digabung ini. Nah, misal contoh juga lagi seperti ini kaleng kerupuk. Nah, kita lihat nih kalau kaleng kerupuk ini bawahnya ini berbentuk bangun ruang balok, sedangkan tutupnya berbentuk tabung. Ada lagi misalnya contohnya ini ada Ibu. Nah, ini seperti ini sebuah rumah. Nah, nanti kita akan cari berapa volume dari rumah tersebut, mulai dari ruangannya dengan atapnya. Kalau kita potong ini, maka bangun rumah ini akan terlihat seperti yang pertama adalah balok ruangan isinya, sedangkan atapnya berbentuk prisma segitiga. Nah, kalau kita sudah bisa melihat bentuk bangun ruangnya, maka kita akan bisa mencari volume bangun ruang tersebut dengan melihat bentuk-bentuk bangun ruangnya. Maka kita akan cari, jika dia misalnya berbentuk balok, maka kita akan cari rumus volume balok. Jika dia berbentuk prisma segitiga, maka kita akan cari volumenya dengan rumus volume prisma segitiga. Nah, kita mulai, Ibu mulai lagi pelajarannya dengan contoh yang tadi, yang rumah tadi. Nah, jika kita potong ini akan berbentuk pertama bangunnya balok, yang kedua adalah prisma segitiga. Nah, di sini terlihat ukurannya baloknya adalah panjang 30, lebar 30, sedangkan tingginya 40. Karena kita cari dulu volume balok ini berapa. Nanti setelah dapat, kita cari volume prisma segitiga berapa, baru kita tambahkan volume balok ditambah dengan volume prisma. Nah, ini sudah Ibu cari. Volume prisma dulu Ibu cari. Nah, volume prisma itu kan rumusnya luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya karena luas alas prisma itu berbentuk segitiga alasnya, maka kita cari rumus luas segitiga. Nah, rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Nah, di sini alas prismanya tadi ukurannya 30 nih anak-anak, 30. Nah, tinggi alasnya 8 cm, sedangkan tinggi prismanya ini kan 30 sama. Kalau kita geser ini ke sini, nih ukurannya 30, maka 30 kali 8 dibagi 2 dulu kita cari, baru kita kali tinggi prismanya. 8 ini bisa kita pembagian silang, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4. Nah, ini kalau 1 ini sudah tidak ada artinya lagi, jadi tinggal 30 kali 4. Sudah dapat 120 dikali 3, 30. Di jawabannya setelah kita kalikan dapatlah 3600 cm kubik. Nah, simpan dulu, kemudian kita cari volume balok tadi. Nah, kita lihat gambar tadi, volume baloknya ini panjangnya 30, lebarnya 30, dan tingginya 40 cm. Maka kita langsung kali, karena rumus volume balok, ingat anak-anak, adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi panjang 30, lebar 30, tingginya 30, tinggi balok 30 kali 30 900 kali 40 dapatlah 36.000 cm kubik. Nah, setelah dapat volume balok dan volume prisma, maka kita tambahkanlah volume prisma ditambah volume balok. 3.600 ditambah 36.000, maka jawabannya adalah 39.600. Itu soal yang pertama. Sekarang kita lihat contoh bangun yang kaleng kerupuk tadi anak-anak. Nih kita Ibu kasih contoh gambaran, misalnya kaleng kerupuknya ini
panjangnya 15, panjangnya 25, lebarnya 15 dan tingginya 40. Sedangkan tutup kaleng kerupuk ini berbentuk tabung, maka nanti kita akan cari dia volume tabung ini. Kalau kita pisahkan ini tutupnya, ini seperti ini anak-anak bentuknya. Ini terlihat bahwa diameternya 10 cm, sedangkan tinggi tabungnya adalah 5 cm. Nah, kita cari dulu volume baloknya, yaitu P kali L kali T. Ini dia, sudah Ibu cari. 25 kali 15 kali 40. Dapatlah 15.000. Nah, ini simpan dulu. Kemudian cari volume tabung. Nah, volume tabung tadi rumusnya adalah luas alas kali tinggi tabung. Luas alas karena dia berbentuk lingkaran, maka carilah rumus mencari luas lingkaran. Karena lingkarannya yang di sini terlihat cuma diketahui diameter, maka kita ambil rumus luas lingkarannya dengan pakai diameter. Maka dia menggunakan 1/4. Kalau diameter pakai 1/4. Tapi kalau yang diketahui jari-jari, maka 1/4-nya tidak ada, tapi V kali R pangkat 2. Sedangkan di soal tadi diameter yang diketahui, maka gunakanlah 1/4 kali V kali D pangkat 2. Nah, karena ini terlihat diameternya 10, maka Ibu ambil V-nya adalah 3,14. Jadi 1/4 kali 3,14 kali 10 kali tingginya 5. 10 kali 10 100. Jadi ini tidak dianggap, jadi 3,14 kali 100 dibagi 4. 4 ini bisa kita bagi dengan 100, sama-sama dibagi 4. Ini jawabannya 1, 100 bagi 4, jawabannya 25. Maka 3,14 kali 25. 4 ini tidak ada lagi karena sudah menjadi nilai 1. Nah, 3,14 kali 25 adalah 78,5 dikali tinggi tabung tadi, kali 5. Maka jawabannya adalah 392,5 cm kubik. Setelah dapat tabung, maka kita tambahkanlah 15.000 tadi ditambah 392,5, dapatlah 15.392,5. Nah, itu contoh soal kedua. Bagaimana kalau soalnya adalah sebuah bolu? Ibu membuat bolu dengan ukuran seperti ini. Berapakah volume yang ada isinya? Nah, kalau kita lihat bolu ini tengahnya bolong, maka dia sebenarnya adalah, kalau kita pisahkan untuk mencari isinya berapa volume dari bolu ini, maka akan terlihatlah ada 2 buah tabung. Tabung yang pertama tabung besar yang berisi bolu, sedangkan tabung kedua ini adalah bolongan dari kue bolu tersebut. Nah, untuk mencari volumenya, maka akan kita cari volume tabung yang besar dikurang volume tabung yang kecil, karena dia bolong, maka kita kurangi. Nah, ini terlihat diameternya 30, tingginya 15, sedangkan diameter yang bolong itu 10 cm. Maka kita cari dulu volume tabung yang besar. Ini diameternya 30, maka 1/4, ingat luas alas kali tinggi, luas alasnya berbentuk lingkaran, maka kita cari dulu ini, yang ini dulu, nanti tingginya kita kalikan terakhir. 1/4 kali 3,14, V-nya 3,14, karena diameternya 30 ini. 30 kali 30, 900. Dibagi 4 ini, satunya tidak dianggap. Sama-sama dibagi 4, dapat 1, 900 bagi 4 dapat 225. Jadi 3,14 kali 225 dapatlah 706,5 kali tinggi. Ingat, jangan lupa tinggi tabung 15. Setelah kita kalikan dapatlah 10.597,5 cm kubik. Ini disimpan dulu anak-anak. Baru kita cari tabung yang kecil yang kosong tadi. Itu tadi diameternya 10. Tetap rumusnya ini, luas alas kali tinggi. Tingginya tetap 15. Jadi ini tadi 10 kali 10 100. Jadi 3,14 kali 100 dibagi 4. Ini bisa kita bagi anak-anak. 4 dibagi 4 1. 100 dibagi 4 2.
5. Jadi ini tidak dianggap lagi, sudah habis. Maka tinggal 3,14 kali 25. Dapatlah 78,5 dikali tinggi tabung. Jadi 78,5 kali 15 dapatlah 1177,5. Nah, sudah dapat ini, berapakah volume bolu tadi? Maka kita kurangi anak-anak. Volume bolu yang berisi dikurang dengan tabung kosong. Jadi 10.597,5 dikurang 1177,5. Nah, ini Ibu cari di sini. Sudah kita cari ini. Ini ingat anak-anak, komanya harus sejajar. Nih. Jadi 5 kurang 5 0, 7 koma turun, 7 kurang 7 0. 9 kurang 7 2, 5 kurang 1 4, 10 kurang 1 9. Dapatlah 9.420,0 cm. Itulah volume bolu tersebut. Sekarang kita cari misalnya contohnya sebuah tangga panggung. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini adalah balok yang tersusun sebenarnya anak-anak. Ini kalau kita potong ini kalau di gambar Ibu ini ada 3 buah balok yang tersusun, tapi ukurannya berbeda-beda. Nah, maka kita cari nanti. Di sini sudah tertulis dari ujung kiri ke kanan, panjangnya 140 nih. 140. Ini lebarnya 40. Ini tinggi ke atas ini semuanya 90. Nah, kalau kita potong dia menjadi 3 buah balok, maka ini sebenarnya ukuran satu balok kedua dengan balok ketiga ini 30 cm. Tapi kalau semuanya ini 90 tertulis. Jadi kita potong nanti menjadi 3 buah balok. Jadi tingginya sebenarnya 30 jadinya. Begitu juga dengan ukuran yang balok kedua ketiga ini. Ini balok kedua ini sudah semakin pendek. Kalau kita lihat di sini tertulis 25. Maka nanti balok kedua maka panjangnya tidak lagi 140. Kita kurangi 25. Begitu juga dengan balok ketiga. Nanti kita lihat. Nah, ini mencari volume balok adalah P kali L kali T. Kita lihat balok pertama yang di bawah anak-anak. Ini lihat. Panjangnya kan 140. Lebar 40. Tingginya 30 karena sudah dipotong ini tadi. Maka P kali L kali T 140 dikali 40 kali 30. Dijawab jawabannya 168.000. Simpan dulu anak-anak. Kemudian balok kedua, ingat tadi sudah terpotong, sudah semakin pendek baloknya, berkurang 25, maka 140 kurang 25 dapatlah panjangnya 115, tetapi lebarnya sama, tingginya tetap sama. Jadi 115 kali 40 kali 30. Dapatlah, setelah kita kalikan, dapatlah 138.000. Nah, ini disimpanlah anak-anak balok kedua. Kemudian balok ketiga, lihat anak-anak, balok ketiga ini sudah terpotong di sini 25, terpotong 25. Jadi 25 tambah 25 50. Jadi ini sudah terpotong 50. Jadi 140 kita potong 50 tinggal 90 anak-anak. 90. Jadi panjangnya jadi 90 dikali lebar 40 kali tinggi 30. Dapatlah 108.000. Kemudian yang ketiga-tiganya ini untuk mencari volume kita tambahkan. Balok 1 ditambah balok 2 ditambah balok 3. 168.000 ditambah 138.000 ditambah 108.000. Setelah kita tambahkan semua, dapatlah nilainya 414.000 cm kubik. Itulah volume dari gambar tangga panggung tersebut. Sekarang kita contohkan satu lagi soal. Ini adalah sebuah gilingan kue ibu di rumah. Nah, kalau kamu perhatikan penggiling kue ini terbuat dari kayu. Ini gambar pegangannya ini berbentuk tabung. Sedangkan gambar penggilingnya juga berbentuk tabung. Jadi sebenarnya ini ada 3 buah tabung yang digabung. Nah, tapi tabung pertama dengan tabung kedua ukurannya sama anak-anak. Jadi sama-sama diameternya 2 cm. Di sini juga 2 cm.
panjangnya juga di sini 9, di sini juga 9. Maka nanti kita cari satu saja, baru nanti kita kalikan 2. Beda dengan yang tabung kedua. Nanti kita tambahkan semuanya. Karena tabung ini alasnya ini berbentuk lingkaran, maka kita carilah rumus luas lingkaran. Ini diameternya 2, maka dia pakai 1/4. Jadi kita cari dulu yang volume tabung 1 dan tabung 3. Ini luas alas dikali tinggi tabung. Luas alas adalah lingkaran, maka 1/4 dikali V. V-nya 3,14 kita ambil anak-anak karena dia diameternya 2. Jadi 2 kali 2. 2 kali 2 4. Jadi 3,14 dikali 4 dibagi 4 yang ini anak-anak. Kita tarik garis ini. Ini 4 bagi 4. 4 bagi 4 1. Jadi ini sudah tidak dianggap habis. Jadi tinggal 3,14 kali 9. Dapatlah 28,26. Nah 28,26 ini baru tabung pertama. Untuk mencari yang tabung ketiga tinggal kali 2 aja. Karena sama ukuran, maka jawabannya 56,52 cm kubik. Nah, tinggal kita cari volume yang kedua. Volume yang kedua ini tabungnya ini agak besar. Nah, karena diameternya tertulis 7 cm, maka kita ambil V-nya yang 22/7 anak-anak. 22/7. Jadi 1/4 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7. Nah 7-nya ini sudah bisa kita matikan dengan di sini. Sama-sama dibagi 7. Jadi tinggallah 22 kali 7 dibagi 4. Nah ini kalau kita bagikan 154 dibagi 4 dapatlah 38,5 dikali tinggi tabungnya. 25 tadi. Terlihat dari gambar dari ujung kanan kiri ke kanan 25. Jadi kali 25 dapatlah 962,5. Nah, kemudian kita tambahkan semua anak-anak. Tadi tabung 1, tabung 2 ini nilainya segini, 56,52 tambah tabung kedua 962,50. Nah, ini kita tambahkan. Ingat kalau cara menambahkannya komanya harus sejajar. 0 tambah 2 2. 5 tambah 5 10, simpan 1, taruh koma. 3 tambah 6 9, 6 tambah 5 11, simpan 1, 1 tambah 9 10. Maka volume penggilingan kue ibu adalah 1019,02 cm kubik. Nah begitulah anak-anak cara mencari volume gabungan dari beberapa bangun ruang. Nah sekarang nanti ibu akan memberikan kamu contoh soal seperti ini anak-anak. Nih ibu kasih contoh soal soal yang kamu akan kerjakan. Ini sama dengan yang bangun ini tadi anak-anak. Cuman di sini tertulis 4. Nanti kamu bagi 4 saja, tarik garisnya. Lihat ukurannya, berapa pengurangan potongannya. Ingat pengurangan potongannya berapa ya kan. Nah kemudian ini juga ada bolu, tadi ada ibu contohkan. Begitu juga dengan penggilingan kue sudah ibu contohkan. Nah kemudian ada lagi ibu 2 soal lagi yang akan ibu berikan pada kamu, yaitu soal ini. Nah lihat anak-anak. Nah ini juga sama dengan bangun balok tadi. Kalau kita potong menjadi 3 buah, lihat aja ukuran. Nanti kamu cari volume balok pertama ditambah balok kedua ditambah balok ketiga. Tapi lihat ukurannya sudah terpotong dari ujung kanan ke kiri ke kanan 120. Tapi ingat kalau yang tengah ini nanti akan berbeda ukurannya ya, terpotong menjadi 3. Nah begitu juga dengan kaleng kerupuk. Kalau sudah dapat volume kaleng kerupuk ini nanti volume balok ditambah volume tabung tutupnya. Nanti ada pertanyaan di sini, jika kaleng kerupuk tersebut diisi dengan bola-bola coklat yang bervolume 2,5, berapa banyakkah bola-bola coklat yang dapat dimasukkan? Nanti tinggal kamu bagi aja Nana. Setelah dapat volume ini semua kamu tambahkan, tinggal kamu bagi 2,5. Dapat berapa? Boleh kamu pakai kalkulator atau cari sendiri dengan manual boleh.
atau minta bantuan orang tua cara mengajarkannya. Nah, akan dapatlah berapa nanti bola-bola coklat yang bisa dimasukkan ke dalam kaleng kerupuk tersebut. Nah, begitulah anak-anak, nanti Ibu fotokan soalnya, kamu kerjakan dengan baik. Semoga apa yang Ibu ajarkan bisa kamu terima dengan baik dan dapat kamu pahami, dan kerjakanlah soal matematika itu dengan benar, kirim melalui WA Ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.